pokoknya cuan terus yuk. Grid trading atau copy trade, mana yang kira-kira lebih bagus untuk pemula yang nggak pengen ngapa-ngapain, pokoknya taruh duit tinggal tunggu berbuah atau berbunga atau tambah banyak. Kita akan bahas satu-satu dari sudut pandang apapun, mau dari besaran profitnya, mau dari kira-kira waktunya, mau di hold berapa lama, dan lain-lain. Kita cek bareng-bareng, jangan ada yang di skip. Let's go. Oke, sebelumnya ini di grid trading, ini saya sudah bahas sendiri di konten yang sebelah sini, dan ini semuanya kita bahas di satu exchange ya, yaitu BingX ya. Dan di sini spot tradingnya yang di grid trading yang di BingX ini gampang banget sih. Teman-teman tinggal cek di konten sebelumnya ya untuk tahu caranya dan pembahasan lengkapnya. Di sini sebelum saya masuk ke grid trading, teman-teman perlu tahu bahwa di grid trading itu kalau kita masuk di grid trading, artinya kita butuh punya koinnya dulu untuk transaksi di grid trading. Saya ambil contohnya di BTC untuk grid trading ini, dan kalau kita lihat secara singkat aja, BTC ini pakai indikator akumulasi dan distribusi. Untuk penggunaan untuk indikator ini teman-teman tinggal cek di konten yang ini. Intinya tanpa pakai indikator ini pun teman-teman juga pasti tahu banyak beritanya yang namanya Bitcoin itu meskipun harganya turun itu selalu diakumulasi oleh buyer, oleh banyak orang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau grafisnya naik itu tandanya Bitcoinnya lagi diakumulasi, dibeli terus, disimpan, beli disimpan, ini ya seperti itu ya. Kalau turun intinya distribusi, banyak yang ngejual. Nah teman-teman bisa lihat posisinya. Indikator ini akumulasi distribusi ini posisinya sekarang ada di sini, dan itu segaris dengan kira-kira di area ini. Kalau kita lihat Bitcoin itu sekarang itu di sekitaran area 20.300-an. Tapi dari segi akumulasi dan indikator akumulasi distribusi ini posisinya sama dengan ketika Bitcoinnya berada di area sekitaran 36 ribuan. Yang artinya apa? Jadi secara singkat, kalau membaca dari indikator ini, BTC, Bitcoin itu masih banyak yang akumulasi, banyak yang beli. Meskipun harganya terus merosot, tapi tetap masih lebih banyak dominan yang beli. Sesingkat itu aja. Dan ini data ini yang tersaji di BingX, artinya transaksi yang terjadi di exchange ini, BingX ini. Nah, kalau teman-teman terutama yang pemula yang baru masuk ke kripto, sepakat nih mau menurut saya Bitcoinnya bakalan naik, saya pengen ambil Bitcoin. Nah teman-teman mungkin bisa pertimbangkan opsi ambil di grid trading. Kenapa? Karena selain teman-teman mendapatkan keuntungan dari transaksi grid tradingnya yang cepat banget tuh, transaksinya banyak, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari pertambahan nilai Bitcoinnya. Saya kasih contoh di sini, ini ada grid trading yang masih running. Di sini kan kalau di BingX itu ada dua, spot grid sama futures grid ya. Di sini contoh yang saya ambil di futures grid. Meskipun kalau teman-teman lihat sebetulnya khusus di BingX ini grid trading itu lebih banyak peminatnya, total investmentnya jauh lebih banyak, 2 kali lipat lebih dari futuresnya, terus usernya juga jauh lebih banyak, 8 kali lipat. Karena mungkin dipandang lebih aman ya, kalau spot grid kan intinya satu arah aja, nggak dua arah seperti futures grid. Tapi saya kasih contoh di sini. Saya sudah menjalankan futures grid dengan modal minimalis, minimal banget yang bisa dipakai di grid tradingnya BingX ya. Dan ini hasilnya sementara total profitnya bukan profit, malah minus 6%. Tapi kita lihat dulu kok bisa minus nih seperti apa. Jadi ini untuk kenapa kok minus? Ya itu seperti tadi. Ini diambil dari teman-teman bisa lihat runningnya 12 hari yang lalu, 12 hari 20 jam 8 menit. Kalau teman-teman lihat 12 hari yang lalu itu Bitcoin masih berada di area kisaran 23 ribuan dan sekarang 20.300-an. Jadi memang dari segi harga modal Bitcoin yang saya ambil ketika saya masuk market saat itu memang terjadi penurunan. Itulah mengapa saya minus di sini. Jadi minusnya bukan karena transaksi di grid tradingnya, tapi harga modal Bitcoin yang saya punya memang terjadi penurunan. Tapi kalau teman-teman lihat tradingnya di grid tradingnya ini sendiri di futures grid ya,
teman-teman akan melihat profit 0,6826. Saya investasi minimal di sini kemarin bisa di 23 dolar tok, alias sekitar ya 300 ribuan lah, 300 ribuan rupiah aja. Kumulatif trade profit ini, profitnya itu berarti saya dapat selama 12 hari itu dapat sekitar 3% dari investasi saya. Yang artinya itu baru berjalan 12 hari ya. Nanti kalau sebulan kurang lebih saya bisa mendapatkan 6-7% kalau dalam waktu sebulan profit dari modalnya. 6-7% dalam sebulan berarti setahun itu berarti sekitaran 70-80%. Buat menurut saya untuk pemula, untuk teman-teman yang belum bisa analisa, cuman pengen naruh duit, kembali modal segitu tuh udah gede banget. Sementara kalau kita lihat bunga bank deposito itu berapa sih paling? Setahun itu berapa? Cuman 1 digit. Ini 70-80%. Itu udah luar biasa ya. Dengan catatan itu baru dari kumulatif profitnya aja, grid tradingnya. Belum kalau harga seperti tadi Bitcoinnya ketika harga modal yang kita ambil ternyata juga naik. Modal saya kan kisaran 23.000, ternyata beberapa hari kemudian naik jadi 26 atau 27 atau bahkan 40, maka otomatis total profitnya ya bertambah di luar ini ya. Karena kan total profit ini didapat dari ini ya, teman-teman bisa lihat. Total profit sama dengan kumulatif profit plus unrealized profit and loss. Unrealized profit and loss itu maksudnya ya dari harga modal Bitcoin tadi saya 23 ribuan, sekarang kenyataannya cuma 20.300-an ya. Itu dari futures grid, kesimpulannya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk sini, yang paling cocok, teman-teman pemula yang paling cocok adalah kalau pengen jangka panjang. Duitnya memang untuk ditabung, katakanlah untuk setahun, 2 tahun, atau bulanan juga nggak masalah. Ini juga bisa langsung close strategi itu selesai gitu ya. Itu lebih cocok masuk ke yang grid trading. Keunggulannya grid trading itu lebih aman dan jelas untuk jangka panjang. Mungkin secara profitnya tidak sebesar copy trade yang nanti akan kita bahas, cuman bagi teman-teman yang udah taruh, tinggal turu, tinggal tidur, nggak mikirin apa-apa, grid trading adalah pilihannya cocok. Mau yang spot, mau punya futures, monggo. Menurut saya ini adalah pilihan yang tepat ya. Dan masuknya mendingan koinnya yang pasti-pasti aja. Seperti contohnya ini di sini di Bitcoin. Meskipun teman-teman bisa milih juga ETH masih oke lah. ETH, ada XRP oke. Cuman kalau sudah sampai kayak SKL, ETC itu mungkin pilihan kembali lagi ke teman-teman. Di sini persentase keuntungannya besar, tapi sekali lagi di bawah ada peringatannya 7-day backtested API. Intinya pokoknya ini tidak bisa dijadikan tolak ukur, cuman berdasarkan testing selama 7 hari, dan itu 287 sekian atau 280 sekian. Sekali lagi di konten sebelumnya sudah saya jelaskan, itu diakumulasi dalam keuntungan dalam setahun ya. Itu untuk grid trading, kesimpulannya seperti itu. Kita lanjut kalau di copy trade, di BingX ini gimana, cuannya gimana, gurih apa enggak, kita cek bareng-bareng. Cuman di sini kalau teman-teman pengguna baru, klik link di bawah di deskripsi, tinggal diklik aja. Itu nanti teman-teman kalau daftar di link itu plus ditambahin diskon fee transaksi. Belum termasuk teman-teman dapat ngeklaim 120 dolar secara gratis. Teman-teman tinggal masuk di bagian new user rewards ini ya untuk pengguna baru. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan hingga 60% dalam setahun dengan modal hanya 30 dolar. Klik subscribe now, tinggal masukin aja dananya 30 dolar, udah hanya di hold selama 7 hari, nanti cair keuntungannya ya, kayak gitu. Selengkapnya tinggal klik subscribe now, atau teman-teman mau masuk ke copy trade yang nanti saya jelaskan, tinggal masuk ke copy now, atau di bawahnya sudah ada tiket-tiket yang teman-teman bisa dapatkan dari sini, tinggal diklik-klik sebagai kanannya, nanti akan teman-teman dapatkan tiketnya masuk ke halaman profil, dan ini totalnya adalah 125 dolar. Lanjut ke copy trade. Di copy trade seperti ini gambarannya ya. Kalau teman-teman tadi klik yang link bagian ini, trending trader ini di copy now akan langsung masuk ke sebelah sini. Ya, di sini langsung jelasin, langsung digambarkan di sini yang paling atas itu trending trader, yang
populer, trader yang sedang populer belakangan ini. Biasanya sih 1 bulan belakangan ini. Dan ini saya klik langsung ya untuk menjelaskan tradernya ini cara bacanya gimana. Kita klik dulu profilnya. Saya ambil contoh yang Luna ini, saya klik. Di sini ada data lengkapnya, dan yang dari atas teman-teman juga harus langsung pencet. Kalau ini kan bahasa apa ini? Bahasa Cina kayaknya, Mandarin ya. Saya kurang tahu, pokoknya langsung klik aja cek translation-nya. Jadi otomatis ditranslate. Ini penting karena si trader ini ngasih info. Jadi dia ngasih info tentang apa yang dilakukannya. Contoh di Luna ini. Dia akan melakukan 5 kali open posisi supaya menurut dia ya resikonya berkurang. Dan menurut dia lebih baik, intinya seperti itu. Dia buka posisi 5 kali dalam sekali waktu. Dan intinya selebihnya seperti itu. Teman-teman perlu baca cara mainnya dia biasanya tulis di profil kalau sudah trader kelas kakap seperti ini ya. Dan ke bawah kita akan melihat, terutama ini poin yang paling penting adalah di revenue data ini. Di sini datanya lengkap. Ini ada profit yang dia sudah kumpulkan selama 30 hari terakhir. Di sini adalah total yang sudah dia dapatkan selama dia jadi trader ya. Ini $7.630, keren. 59% dalam sebulan, ini juga keren. Otomatis kalau dibandingin dari grid trading tadi, grid trading nggak ada apa-apanya secara profit kalau dibandingin dari copy trade ya posisinya. Dan teman-teman sebelah kanan ini juga penting, profit share 13%. Kalau trade yang dia lakukan, trader ini Luna ini dia lakukan profit, dia dapat bagian 13% ya. Itu penting nih sebelah kanan. Terus di sini ada akun aset, total asetnya dia, terus ada copier profitnya. Jadi yang ambil copy trade dari dia ini totalnya sudah mendapatkan total ya plus 41.428 dolar ya, mestinya ini dalam dolar. Keren banget. Risk 4. Risk ini maksudnya resiko, nilainya 1 sampai 9. Semakin tinggi nilainya, maka resiko yang dilakukan oleh trader ini itu biasanya dari perbandingan antara profit and loss selama 30 hari. Berarti yang dia lakukan tambah medeni, tambah mengerikan ya. Tapi kalau 4 berarti kan setengah ke bawah, berarti resikonya minim. Untuk trader ini ya, lebih kecil angkanya lebih minim. Pokoknya adalah itu. Kumulatif copiernya ini adalah total copiernya dia, total orang-orang yang sudah ngikutin dia, total baik yang sudah tidak ngikutin maupun yang masih aktif ngikutin. Pokoknya total yang ngikutin dia adalah ini, hampir 17.000. Win ratio itu juga penting, 82%. Jadi dari total trading yang dia lakukan, 82%-nya profit. Itu penting juga. Total transaksinya 500. Ini ada total kemenangannya dia, total kekalahannya dia. Average profitnya cuman 4%. Maksudnya adalah ketika dia mendapatkan untung sekitar 4%, dia tutup posisi. Kira-kira seperti itu average profit. Terus average loss-nya lebih gede, minus 8% ya. Jadi nggak tunggu panjang lebar, dia langsung closing di minus 8%. Ini masih masuk akal ya. Terus ini juga penting bagi teman-teman yang seneng ngejar transaksi cepat. Ini penting juga. Ini average holding time-nya, maksudnya dia sekali transaksi sampai dengan dari open posisi sampai dengan closing itu rata-ratanya 6,88 jam ya. Jadi kalau teman-teman yang pengennya cepat transaksinya, teman-teman lihat di average holding time-nya ini aja. Semakin pendek otomatis transaksinya jauh lebih cepat ya. Ini terus trading frekuensinya secara mingguan 36,2 kali seminggu. Jadi dalam sehari dipukul rata bagi 7 aja, berarti dia dalam sehari memang ambil sekitar 5 posisi. Persis seperti keterangan yang dia tulis di atas ya, 5 kali open posisi. Ya, itu per hari, ngeri. Sering banget. Terus trading day-nya sudah menyentuh angka 98 hari. Berarti dia udah ada di copy trade-nya BingX ini selama 3 bulanan. Ya, itu juga penting karena semakin panjang jadi trader itu berarti pengalamannya semakin keren. Belum kan termasuk kan selama kalau waktunya panjang dia akan lebih mengalami fase naik turunnya dari market ya, lebih pengalaman. Ya, itu poinnya dari revenue data untuk copy trade. Di sini teman-teman akan melihat datanya
ROI-nya, return on investment-nya, teman-teman juga bisa lihat kumulatif profit and loss yang didapat dia sama total asetnya dia. Ya, ini enggak gitu penting sih. Revenue data ini tadi lebih penting di sebelah kiri ini. Weekly profit cuma risk assessment-nya juga menurut saya enggak gitu penting-penting amat. Teman-teman juga perlu lihat favoritnya dia. Koin favoritnya dia di sini ETH yang memberikan lebih banyak keuntungan 1600%. Terus ada BTC dan EOS. Menurut saya pribadi, kalau untuk copy trade, teman-teman mendingan fokuskan sama trader yang sering ambilnya di BTC sama ETH aja. Porsi BTC ETH-nya jauh lebih banyak dibanding koin lain. Menurut saya itu aja yang paling utama. Karena memang dua koin itu yang paling menguasai di kripto ya, dua besarnya. Kayaknya dalam waktu lama juga tidak akan berubah. BTC, ETH. Ini jadi untuk menurut saya pribadi, Luna ini good sih, bagus ya. Untuk datanya yang didapat, cuman ya profit share-nya cukup lumayan besar, 13%. Nah, itu contohnya. Teman-teman juga bisa lihat trade historinya. Dari trade historinya ini, teman-teman akan tahu margin yang dia pakai. 100-200 dolar, sekali ambil posisi, dia ambilnya di angka 100-200 dolar nih. Nah, ini untuk menentukan. Teman-teman yang modalnya mungkin belum terlalu besar, teman-teman berarti harus setting. Jangan sampai modalnya teman-teman cuma 100, karena dia pakai 100 otomatis diajar semua, kalau loss teman-teman repot ya. Itu terus ini untuk copiersnya ini cuman diambil dari yang terbesar. Terbesar nih dia copiersnya udah dapat 4.000 dolar. Tapi ini kita nggak lihat datanya secara lengkap karena pasti ada yang minus juga. Dia cuman ambil 25 besar pengikutnya dia yang returnnya dapatnya paling gede ya. Paling utama menurut saya revenue data sebelah kiri dan trade historinya. Lihat marginnya. Setelah ini dapat semua caranya copy trade gimana? Tinggal ini, klik aja di sini copy trade. Klik seperti ini. Dan di sini ada principal type-nya. Sumber dananya ada dua. USDT sama VST. Kebetulan di sini dana saya ada 80 dolar di futuresnya dompetnya BingX. Tapi yang terpenting adalah bagi teman-teman terutama pengguna baru ya, pakai yang VST way. Karena apa? Ini virtual, uang virtual. Yang artinya apa? Ketika teman-teman pilih ini, teman-teman pengguna baru dapat 100.000 virtual USDT yang teman-teman bisa demokan di copy trade. Jadi begitu teman-teman copy trade aja, misal pakai Luna ini, mending klik copy now. Hasil yang teman-teman dapat memang nggak bisa teman-teman tarik, tapi teman-teman kalau misalnya rugi pun nggak akan rugi-rugi amat, karena ya ini uang virtual yang memang fungsinya untuk demo trading baik di futures maupun di copy trade, teman-teman bisa pakai ya. Bagi pengguna baru, makanya klik link di deskripsi di bawah, klik linknya untuk daftar, terus langsung masuk ke bagian pengguna baru, klaim VST ini, teman-teman dapat 100.000, wah keh tenan ya. Dan selanjutnya prinsipalnya apa? Ini ceritanya margin trading yang mau teman-teman pakai. Di Luna tadi kan 100 dolar rata-rata ya. Misalnya teman-teman nggak mau 100 dolar ya, teman-teman tinggal klik aja, katakanlah 10 aja. Oke, misalnya 10 ya. Nah, di sini akan keluar tulisannya 100 karena memang maunya si Luna ini berarti minimalnya 100. Kalau ini terlalu berat untuk teman-teman, tinggal cari trader lain yang teman-teman klik aja di transaksi historisnya yang mungkin oh ternyata dia bisa di bawah 100. Nah, teman-teman masuk ke trader itu ya. Ini adalah poinnya. Untuk open posisi dananya pakai berapa? Intinya gitu. Kan ada tuh. Kalau misalnya si Luna sekali ambil posisi 1.000 dolar, teman-teman nggak mau 1.000 ya udah isi 100 saja karena duitnya teman-teman terbatas dan minimal transaksinya Luna 100 ya isi 100 ya. Intinya total untuk ambil posisi untuk open posisi sekali transaksi ini berapa? Open posisinya ini segini 100 ya. Ini settingannya seperti ini. Terus lanjut ke bawah, take profit stop loss mungkin menurut saya percayakan sama tradernya aja, ngikut tradernya. Kalau kayak si Luna tadi itu kan kecil, cuman di bawah 2 digit dia udah langsung di close posisi, itu aman sih, nggak usah pakai, kita nggak perlu atur TP/SL-nya. Terus advance setting maksudnya daily copy trading amount, ini adalah isinya, maksudnya dalam sehari maksimalnya kita berapa. Katakanlah tadi minimal transaksinya 100, kita isi 100 dolar. Kalau kita isi 500, nggak usah 500 lah, 200. Berarti ketika kita sehari dari ini sudah mencapai 200 dolar nih, jadi cuma 2 kali ambil posisi ya, karena kan si Luna maunya sekali buka posisi 100. Begitu udah 2
buka posisi 2 kali, maka kita sudah tidak ngikutin si Luna lagi. Kalau si Luna nambahin posisi lagi, kita udah maksimalnya di 200 ini totalnya ya. Itu untuk daily copy trading amount. Kalau yang ini max open position principal ya intinya untuk keseluruhan, nggak cuman harian. Misalnya dalam sehari, katakanlah dalam 2 hari ini, dalam 2 hari, hari ini dan besok, si Luna ini transaksinya belum ada yang di close. Jadi katakanlah dia udah buka 10 posisi, berarti kan bagi si Luna dia pakai modalnya $1.000. Duitnya teman-teman nggak pengen kemasuk situ semua, ya udah teman maksimalnya saya maunya dibatasin sampai $500 aja totalnya dalam 2 hari. Bukan 2 hari ya, ini pokoknya total keseluruhan. Jadi transaksi open posisi sudah mentok $500, ya teman-teman otomatis akan di close, nggak akan ngikutin si Luna lagi. Nah ini untuk membatasi max open posisi secara total ya. Kalau yang atas nih harian, ini secara total ya. Itu intinya tinggal kalau udah selesai diisi, klik copy now, selesai. Teman-teman tinggal tunggu laporannya ya. Intinya itu untuk bagi pemula. Terus kalau gitu bagusan yang mana? Grid trading atau copy trading kalau di BingX ini? Kembali lagi ke prinsip pertama. Kalau teman-teman untuk durasi jangka panjang, nyari sisi keamanannya, teman-teman juga modelnya pengennya kayak spot trading, teman-teman bisa coba ke grid trading aja. Lebih aman, profitnya lebih kecil memang, tapi jauh lebih aman itu tadi. Kalau copy trade otomatis resikonya jauh lebih tinggi karena sekali lagi ya kemungkinan profitnya juga jauh lebih besar ya. Tapi ya kembali lagi resiko tetap lebih besar. Jangan sampai salah ikutin tradernya, bisa ciloko kalau ikutin tradernya. Caranya itu buka satu-satu, cek satu-satu mana yang sesuai dengan karakter trading teman-teman, dan selalu ingat satu trader aja, jangan double-double. Satu trader uji coba dulu, bisa pakai VST bagi pengguna baru. Kalau bukan pengguna baru ya teman-teman daftar baru lagi, klaim VST-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan lebih bikin kepala lebih terang untuk teman-teman pemula, terutama membandingkan antara grid trading dan di copy trade, terutama di BingX ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.